baru aja gajian, baru aja dapat kiriman dari orang tua, tapi dalam waktu beberapa hari aja uangnya udah hilang, entah kemana. Kira-kira itu uangnya kemana ya? Saya pribadi pun sering banget ngalamin hal yang sama, entah itu habis karena nongkrong, jajan, jalan-jalan, beli barang-barang yang lucu, bahkan gak ada gunanya, mungkin itu gak terlalu penting untuk dibeli sebenarnya. Tiba-tiba udah akhir bulan dan bingung, ini setelahnya aku mau ngapain ya? Gimana caranya aku hidup dari tanggal 10 sampai tanggal 31 tanpa uang? Nah, jika teman-teman relate dengan hal demikian, tenang aja, bukan hanya teman-teman dan saya saja, tetapi ini adalah permasalahan Gen Z secara umum. Jadi hari ini kita akan mau bahas bareng-bareng tentang bagaimana cara mengatur keuangan menjadi lebih baik agar kita nggak terus-menerus terjebak di dalam lingkaran dompet kering. Kebiasaan kita anak muda adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Ada diskon dikit, langsung check out. Ada yang lagi tren atau viral, langsung ikutan dan pengen beli juga. Nah, tanpa kita sadari, itu adalah hal-hal yang membuat dompet kita bocor dan uang kita cepet banget ludesnya. Karena kita sering berpikir, ini barangnya lucu banget, cuma 10.000. Coba teman-teman bayangin, dalam 30 hari kita belanja sebanyak 20 kali barang lucu yang harganya katanya cuma 10.000, kalikan 20, itu udah 200.000. Belum hal-hal lain, entah jajan. Seenggaknya saat kita keluar untuk jalan-jalan entah sama temen, nongkrong dan lain-lain, seenggaknya kita keluarin 100.000. Dan kalau kita nongkrong tiap hari, ayo bayangin, dalam 1 bulan kita udah habisin 3 juta. Padahal kalau kita simpan, itu bisa menjadi tabungan, dana darurat, karena kita nggak tahu ke depannya ini entah kita sakit kah, entah ada beberapa hal yang tidak terduga kah, kita bisa menggunakan uang itu. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah bukan karena uang bulanan kita kecil atau gaji kita yang kecil, tetapi permasalahannya itu ada di diri kita. Kita yang nggak bisa ngatur keuangan kita kayak gimana. Lalu apa sih pentingnya untuk kita belajar mengatur keuangan kita? Nah, seperti yang udah kita bahas di awal tadi, saat kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, kita lebih memiliki kendali akan hidup kita. Kita nggak perlu panik lagi tiap akhir bulan, karena apa? Kita punya persiapan. Kita nggak perlu panik lagi saat ada sesuatu hal yang mendadak dan tidak terduga, karena kita punya persiapan sebelum. Banyak orang umur 30-an, mereka menyesal. Kenapa sih nggak ngatur keuangan semenjak dari dulu? Kenapa nggak atur keuangan sejak dari muda? Maka oleh karena itu, ayo kita sama-sama belajar mulai dari sekarang. Gimana sih caranya atur keuangan dengan lebih baik? Jadi hari ini saya akan membagikan 2 tips praktis untuk mengatur keuangan. Tips yang pertama adalah pola 50-30-20. Maksudnya apa? Jadi begini, saat kita contoh punya uang saku dari orang tua 500.000, jadi kita gunakan pola 50-30-20. Ini hanya sebagai contoh. Jadi 50% kita gunakan untuk kebutuhan kita, seperti membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti sabun, sampo, kuota dan lain sebagainya, yaitu 50%-nya. Kemudian sisanya 30-20. 30% kita gunakan untuk keperluan lain, untuk senang-senang, untuk membeli barang lucu, buat jajan, buat happy-happy, nongkrong sama teman. 30%-nya berapa? 150.000. Nah, 20%-nya yakni untuk menabung. 20%-nya kita gunakan untuk menabung, karena bagaimanapun menabung itu adalah satu hal yang penting dan harus ada. 100.000, maka total semuanya adalah 500.000. Jika kita kalikan dalam setahun kumpulin 100.000, maka kita udah mendapat tabungan 1.200.000. Tips yang kedua adalah metode 3P. P yang pertama adalah pisahkan. Pisahkan uang sesuai dengan pos dan kegunaannya. Seperti tadi, 250 untuk kebutuhan,
150 untuk senang-senang, happy-happy, dan 100.000 untuk tabungan. Biasanya gunakan amplop atau dompet ataupun rekening yang berbeda. Agar apa? Agar kita dapat dengan mudah membedakan, oh, rekening yang ini adalah untuk kebutuhan, rekening yang ini adalah untuk senang-senang, dan rekening yang ini adalah tabungan. Nggak boleh diganggu. P yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan. Jadi, di tips yang kedua ini, di P yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan. Usahakan belanja hal-hal yang benar-benar kita butuhkan, bukan hal yang kita inginkan. Dan P yang ketiga adalah pantau pengeluaran. Bisa dilakukan dengan cara mencatat di buku, mencatat di catatan HP, ataupun mencatat di aplikasi money management. Percaya deh, pada saat kita udah mulai mencatat pengeluaran kita, maka kita akan kaget. Ternyata begitu besar pengeluaran kita untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting dan bisa dikurangin. Sekian pembahasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.